Selamat siang semuanya, nama saya Leonard Teosabrata, saya Direktur Smesco Indonesia di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Kita sekarang sedang berada di Convention Hall kita di Smesco di Gatot Subroto dalam rangka turut beserta di sebuah acara yang namanya Jakarta Content Week di tahun 2020 ini. Dan hari ini kita akan sedikit berbincang mengenai bagaimana membawa future SME di Indonesia dengan program yang ada di Smesco, yaitu Spark Campus, dan juga sebuah fasilitas yang sedang kita bangun di Cisarua, seluas 12 hektar, yang akan kita rebranding sebagai Lokahejo. Nah, mungkin saya akan mulai dari globalnya dulu, bagaimana kita akan mencoba untuk membawa future SME atau UKM masa depan di Indonesia ini dengan program-program yang kita miliki dan juga platform yang sudah kita bentuk. Diawali dari sejak saya masuk di tahun 2020 awal ini di Januari, kita sudah merencanakan beberapa program dan juga inisiatif dibantu oleh para teman-teman tenaga ahli yang terdiri dari 7 bidang. Ada fashion, ada kriya, ada F&B, food and beverage, kemudian ada legal, ada finance, ada juga business development, dan juga digital marketing. Dan juga ada orang juga yang menangani bidang kultur atau budayanya. Nah, mengapa kita mendatangkan begitu banyak tenaga ahli yang bergerak di bidangnya masing-masing? Karena kita merasa pendekatan daripada pembinaan atau pengembangan future SME ke depan ini membutuhkan banyak sekali pendekatan yang holistik. Jadi kita tidak bisa lagi misalnya bicara marketing tanpa membicarakan budaya. Kita tidak bisa lagi bicara mengenai entrepreneurship tapi menghiraukan misalnya aspek legal atau aspek finansialnya. Jadi oleh karena itulah kita coba hadirkan teman-teman yang memang sudah berkecimpung cukup lama di bidangnya masing-masing dan kredibel untuk turut membantu kita di Smesco menghadirkan inisiatif-inisiatif dan juga platform yang baik untuk bisa digunakan atau di-utilize oleh teman-teman SME di seluruh Indonesia. Nah, ketika kita mulai melihat tupoksi atau tugas pokok dan fungsi daripada Smesco sebagai lembaga layanan pemasaran di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM, kita melihatnya juga sebagai dari helikopter view ya. Bagaimana tentunya dengan aset, dengan kemampuan kita dan dengan semua fasilitas yang kita miliki ini, kita bisa memiliki sesuatu program yang tepat sasaran dan juga bergerak seiring dengan pergerakan UKM ke masa depan, apalagi setelah adanya pandemi ini. Tentu saja kita tidak bisa menghindari bahwa pandemi ini memiliki impact yang luar biasa terhadap UMKM. Tapi tentunya kita juga mengetahui bahwa UMKM sebagai tulang punggung daripada negara ini, baik itu yang terjadi di tahun 98 maupun sekarang, ini akan terbukti lagi dengan adanya akselerasi menuju digitalisasi. Jadi beda situasi dengan yang di 98, di tahun ini walaupun dengan adanya pandemi ini, justru saya optimis bahwa akselerasi yang terjadi dengan adanya pandemi ini mengakibatkan banyaknya tumbuh UMKM jenis baru. Dan UMKM yang tumbuh di masa pandemi ini harusnya adalah UMKM yang sudah teruji dan baru, memiliki mindset yang lebih peka terhadap keadaan yang sekarang, dan ini akan membawanya ke masa depan. Nah, salah satu sektor yang kita memang monitor terus dan juga melihat secara makro maupun mikro itu adalah sektor pertanian. Yang kita tahu dari data bahwa adalah salah satu sektor yang masih tumbuh, bahkan bisa tumbuh 16% di masa pandemi ini. Sehingga kalau kita melihat peta untuk bagaimana kita bisa menang atau bahkan menambah
kapasitas daripada UMKM di Indonesia, sudah seharusnya kita melihat ke sektor ini, yaitu agraria dan pengolahannya. Jadi kita ingin membuat sebuah mata rantai yang juga bisa membawa dari hulu sampai ke hilir, tapi bukan hanya program yang tidak terintegrasi secara menyeluruh atau holistik, tapi sebuah program yang memang terintegrasi dari awal sampai ke akhir. Nah, program ini memang membutuhkan banyak stakeholders. Dan program ini juga membutuhkan banyak pelatihan dan pendampingan. Oleh karenanya kita membentuk sebuah program yang di Smesco ini kita namakan Spark. Spark ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu seperti percikan. Jadi dengan adanya kemampuan yang ada di dalam organisasi ini, kita ingin bisa memiliki kemampuan untuk menjadi, boleh dibilang bahasa Indonesianya, menjadi percikan atau inspirasi daripada membuat sebuah program yang misalnya sangat mengandalkan anggaran yang besar, gitu kan. Tapi dengan anggaran yang ada, bagaimana kita bisa membuat inisiatif yang nantinya menjadi model yang mungkin bisa direplikasi oleh teman-teman maupun Pemda setempat di seluruh Indonesia. Nah, oleh karenanya kita membuat beberapa fasilitas, platform, gitu kan, dan juga menghadirkan pelatihan, program-program, modul, dan lain sebagainya, supaya ini bisa direplikasi. Nah, Spark ini ingin menjadi katalis. Jadi katalis ini dengan kemampuannya yang bisa nantinya menginspirasi teman-teman lain yang ada di daerah untuk melakukan hal yang sama atau serupa, tapi tentunya dengan kearifan lokalnya masing-masing. Sehingga nanti dia bisa menjadi unik, memiliki selling proposition yang sangat lekat dengan lokal dan juga segmen marketnya masing-masing, tapi juga menjadi keunggulan daripada masing-masing daerah, sehingga nanti SME atau UMKM yang di masa depan di Indonesia ini akan menjadi lebih berwarna dan tentunya memiliki kekuatan yang memang sangat Indonesia. Jadi kita mulai dari semangatnya itu di Smesco ini kita membentuk sebuah semangat baru. Itu kita namakan 3S. Jadi dengan logo baru kita yang seperti tangan yang berjabat erat, gitu kan, membentuk sebuah huruf S. Itu kita coba kemukakan bahwa yang diperlukan sekarang, apalagi ini makin relevan dengan adanya pandemi, itu adalah 3S. Yang satu adalah sinergi, yang kedua adalah sosial, jadi harus memiliki kemampuan sosial, dan yang terakhir itu adalah solidaritas. Karena tanpa 3S ini kita rasa mata rantainya tidak akan terbentuk. Stakeholders-nya juga tidak akan memiliki rasa untuk membangun ini bersama-sama. Oleh karenanya kita ingin supaya semangat 3S ini bisa berlanjut dan tentunya juga memiliki sebuah inisiatif yang nantinya mencerminkan semangat 3S ini. Dan komunikasi juga penting. Tapi kita mulai dari edukasi, bagaimana kita bisa membangkitkan dan juga memberikan sesuatu yang lebih kepada teman-teman SME di seluruh Indonesia, baik itu dalam bentuk, ya sementara ini mungkin dalam bentuk webinar, tapi kemudian hari ketika keadaan sudah lebih baik, kita akan hadirkan juga fasilitas-fasilitas yang sebetulnya pada saat ini pun sudah mulai terbentuk. Nah, saya akan ceritakan dulu konsep daripada Spark Campus. Spark Campus ini dibentuk sebagai sebuah platform, dia memiliki kemampuan offline dan juga kemampuan online. Online-nya dari sejak awal pandemi, ini boleh divisit di YouTube channel kita, di account-nya Smesco Indonesia. Di situ sudah hadir dari sejak awal pandemi yang sekarang sudah berjalan mungkin lebih dari 8 bulan. Kita sudah melaksanakan lebih dari 100 webinar yang kalau dihitung sebetulnya hampir setiap minggu itu rutin sekali kita hadirkan webinar dari berbagai topik yang tadi saya jelaskan, dari 7 tenaga ahli yang kita kerjasama untuk menghadirkan topik-topik yang memang diharapkan relevan untuk teman-teman UKM di seluruh Indonesia.
Walaupun misalnya size-nya UKM ini kan berbeda-beda ya. Ada yang ultra mikro, ada yang mikro, ada yang kecil, dan ada yang menengah. Tapi kita merasa bahwa program-program yang kita bentuk seperti misalnya e-brosur itu harusnya menjadi relevan untuk different segment yang ada di UMKM. E-brosur ini contoh adalah sebuah adaptasi terhadap sebuah konsep yang kita ingin hadirkan untuk UMKM yang memang kita godok dan kita tampilkan sesuai dengan karakter, ya boleh dibilang ada sedikit kearifan lokalnya. Jadi e-brosur ini adalah sebuah tools atau sebuah alat yang kita desain, kita rancang untuk para UMKM di seluruh Indonesia untuk bisa merancang e-brosur atau brosur digitalnya yang berbentuk PDF, yang kemudian dia memiliki hyperlink. Nah, hyperlinknya ini nanti akan klik dan langsung terhubung dengan WhatsApp atau WA, sebutan populernya, para pemiliknya masing-masing atau PIC-nya, gitu kan. Sehingga kenapa kita pilih platform WhatsApp? Karena kita merasa sebetulnya yang sedang terjadi sebelum dan sesudah adanya pandemi, itu adalah komunikasi itu lebih banyak terjadi di WhatsApp. Dan memang lokal atau market segmen lokal ini cenderung customer service style-nya itu lebih erat dengan perbincangan atau komunikasi yang direct, kalau dalam halnya digital ya melalui chatting. Sehingga kita merasa kemampuan chatting inilah yang sudah dimiliki dan juga sudah familiar dengan teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Jadi kita desain sebuah program yang kita namakan e-brosur. Sampai saat ini, sejak diluncurkan kita sudah mengumpulkan lebih dari 1.000 e-brosur dan juga lebih dari 10.000 jenis produk yang sudah terkumpul, terintegrasi, yang nantinya kita akan membuat sebuah link, sebuah halaman, di mana nantinya ini akan terintegrasi ke program kita yang berikutnya. Untuk nantinya UMKM ini nanti bisa trading, maupun itu secara lokal, regional, ataupun internasional. Sebuah platform yang kita juga menyadari bahwa sebagai sebuah institusi di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM, kita memiliki kemampuan yang bukan maksudnya bisa apa aja gitu, tapi kita punya kesadaran bahwa platform ini menjadi justru malah mengasistensi pihak-pihak misalnya seperti yang di hilir, e-commerce dan lain sebagainya, supaya nanti kita malah mensupport mereka dengan database, dengan dashboard, dengan blockchain gitu kan, yang sangat berguna untuk nantinya kita juga bisa membawa ini ke misalnya ke regulator, yaitu di level kementerian. Nah, kurang lebih mata rantainya seperti itu. Untuk offline-nya, Spark Campus juga membentuk yang namanya Smesco Labo. Smesco Labo sudah berdiri, dia terdiri dari ada garage, yang nantinya akan membawa future UMKM atau kriya metal ke masa depan, yang bentuknya sederhana, misalnya contohnya perbengkelan, tapi tentunya yang sudah mengadaptasi atau mengaplikasi teknologi. Dan kemudian ada Food Lab, di mana kita juga akan menggerakkan UMKM untuk berinovasi di makanan, kuliner, dengan kita hadirkan juga para pakar, gitu kan, untuk kita mencoba meramu sesuatu yang baru. Dan kemudian ada studio foto, ada studio video untuk membuat konten tentunya, dan juga kita hadirkan sebuah maker space, lengkap dengan alat-alatnya, yang sudah juga turut hadir, sedang kita set up pada saat ini di bawah, di basement Smesco Indonesia. Nanti di sanalah tempat-tempat teman-teman dari asosiasi, dari universitas, dan lain sebagainya, untuk berinovasi. Sehingga Smesco Labo ini diharapkan bisa menghadirkan inovasi-inovasi baru, yang nantinya kita bentuk inisiatif, dan kita akan deploy ke daerah-daerah. Tentunya dengan kerjasama teman-teman Pemda, gitu kan, dan juga komunitas-komunitas yang ada di daerah tersebut. Nah, selain Smesco Labo, kita juga sedang mendesain sebuah tempat yang memang sudah kita miliki seluas 12 hektar. Itu namanya sebelumnya adalah Grand Smesco Hills, sebuah pusdiklat yang sekarang kita sedang rebranding dan transformasi menjadi kampus kebun, di mana nantinya ini adalah sebuah lab pangan
sebuah pusat inovasi yang bisa menghadirkan dan juga mencoba untuk berinteraksi dengan penduduk setempat agar UMKM ini menjadi model di mana tempat UMKM memiliki sebuah hub yang dia bisa berkreasi, dilatih, dan juga kemudian benchmarking, dan akhirnya mengkreasi produk-produk yang berbasis pangan dan berbasis tentunya agraria. Oleh karenanya program Lokahejo ini meliputi 3 aspek. Yang pertama itu adalah Lokatani, kedua adalah Lokasaji untuk kulinernya, dan terakhir itu Lokaseni. Kenapa 3 aspek ini kita hadirkan di Lokahejo? Dikarenakan kita percaya bahwa pendekatan itu harus holistik. Kalau diketahui dari sejarah bahwa seni atau kultur atau tradisi itu juga sangat erat hubungannya dengan farming culture, dengan kebudayaan agraria. Sehingga tidak bisa kita pisahkan antara agraria dengan kesenian. Kalau dengan kuliner itu sudah jelas bahwa ini adalah produk olahan gitu ya. Sehingga kita ingin approach ini bisa nantinya dicoba diaplikasikan di tempat-tempat lain. Oleh karenanya kita sedang membuat fasilitas, kita juga sudah menanam di kampus kebun. Nantinya ada lab pangan, ada arboretum bambu, dan juga nanti arboretum bambunya ini juga menjadi tempat di mana kria bambu akan dilatih. Kemudian kita ada sebuah lab atsiri dan juga tentunya kebun atsiri, permodelan, dan ada tur kebun. Jadi kebun kita sendiri juga sekarang sudah lumayan, kemarin juga sudah panen beberapa kali, kita menanam secara organik, di lahan kita tidak besar, sekitar setengah hektar, itu sudah menghasilkan jagung, kemudian ada cabai, ada terong, dan lain sebagainya. Ada tomat, sudah panen 2 kali. Nah, di sanalah kita akan menghadirkan sebuah model, percontohan bagaimana mengolah. Dan juga nantinya mengolah menuju ke masa depan, gitu kan, di mana yang kita yakini bahwa ekonomi sirkuler ataupun misalnya kembali ke akar, ini memiliki sebuah integritas dan juga keunggulan yang saya yakini dan juga seharusnya kita yakini sebagai bangsa Indonesia bahwa inilah yang bisa membawa kita ke masa depan. Tentunya teknologi harus kita aplikasi, tapi kesadaran kita untuk menjaga alam, gitu kan, mengcultivate dari alam, mencoba menggali potensi daripada alam Indonesia ini dengan lebih dan meninggalkan misalnya praktek-praktek lama yang sudah kita lakukan dengan hanya misalnya menjual raw material saja atau curahan saja, ya kan? Karena sebetulnya model itu sudah tidak bisa lagi kita aplikasikan di zaman ini. Kedepannya pengolahan ini harus selalu menjadi sesuatu yang ada di benak masing-masing rakyat Indonesia dan pengusaha Indonesia, UKM Indonesia, untuk bisa menyadari tanpa nilai lebih, tanpa unique selling proposition, kita tidak akan bisa bersaing. Dan tentunya disinilah teknologi akan masuk. Dan teknologi yang kita bicarakan juga sebetulnya sudah ada. Sudah hadir di antara kita. Teknologi-teknologi sederhana, makanya kita juga bekerja sama banyak sekali dengan stakeholders dari berbagai macam pihak, baik itu maupun instansi pemerintah, dengan kementerian lain, bahkan dengan swasta, big industry, ataupun juga dengan international. Salah satunya misalnya partner kita nanti dia akan membimbing dan juga mendampingi para petani sekitar di daerah Cisarua tersebut untuk menanam beberapa varian yang nantinya mereka akan beli. Nah, nanti ada post-harvest facility atau pasca produksi fasilitas yang akan hadir di Smesco di kampus kebun kita di Lokahejo. Tapi intinya ini pemberdayaan. Nah, tentunya nantinya kita bisa melihat bagaimana dari titik itu, kemudian dia menjadi sebuah produk dan akhirnya hadir di hilir, dinikmati oleh konsumen. Nah, banyak story-story atau cerita-cerita seperti ini yang ingin kita hadirkan dan kita bentuk bersama dengan para stakeholders. Oleh karenanya, Lokahejo ini akan kita adakan program multi-years dan juga program yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Di tanggal 7 dan 8 nanti kita akan adakan juga sebuah webinar untuk memperkenalkan konsep Lokahejo ini dengan lebih
lebih detail lagi. Di tanggal 14 juga ada kita hadirkan narasumber yang lain juga. Dan tanggal 26 kemudian di akhir penghujungnya kita akan secara official membuka kampus kebun Lokahejo ini di Cisarua dengan melakukan stakeholders meeting. Jadi kita undang para stakeholders dan kita akan mendiskusikan bagaimana membawa UMKM ke masa depan. Dan terutama UMKM Indonesia yang berbasis pangan, berbasis agraria. Dan kita juga memiliki sebuah inisiatif yang tentunya akan membantu sesuai dengan tupoksi kita sebagai lembaga layanan pemasaran. Kita sedang membentuk sebuah engine, sebuah mesin di mana pemasaran pada masa kini tentunya kita tidak bicara lagi mengenai pemasaran yang konvensional. Seperti sekarang misalnya kita berada di convention hall, tempat berpameran yang dibangun untuk berpameran. Tapi kita sudah mulai bergerak. Ada namanya virtual expo. Metode-metode yang dilakukan oleh teman-teman dan komunitasnya ini sudah terbentuk. Banyak yang tapi selama ini mungkin belum rekat atau erat dengan UMKM di Indonesia. Ataupun produk UKM Indonesia belum bisa dipasarkan dengan metode ini. Sehingga ini menjadi sebuah challenge di mana kita bisa mengintegrasikan antara produk UMKM dengan keunikan mereka, ya kan, kekhasannya mereka yang sangat Indonesia dan juga memiliki indikasi geografis yang kuat, dan tapi bisa dipasarkan dengan digital marketing yang juga sebetulnya standar internasional, sehingga kita bisa meraih market internasional yang juga tidak ada borderless. Nah, disinilah kita merasa pergerakan-pergerakan seperti ini dengan Spark Campus, edukasi dan pelatihan, dengan Spark Trade, gitu kan, untuk nanti tradingnya, dan juga dengan misalnya Smesco Labo sebagai tempat offline kita, ada Spark Campus, kampus kebun yang di Cisarua itu, dan tentunya nanti kita juga akan mencoba melakukan ini di tempat-tempat lain, di mana kita juga sering berkomunikasi dengan teman-teman di daerah, dengan kadis-kadis di Selindo, seluruh Indonesia, bagaimana nantinya Lokahejo atau program-program lain yang nanti keluar dari Smesco, ini bisa kita integrasikan dan kita aplikasikan di masing-masing tempat. Dan kita sudah mengidentifikasi, tentunya membantu Kementerian Koperasi dan UMKM, dan juga pemerintah dalam hal ini memajukan beberapa daerah yang sudah dinominasikan sebagai daerah super prioritas. Ada 5 DSP, yang satu itu ada Borobudur, ada Toba, ada Lombok, Mandalika, ada Likupang, dan ada juga Labuan Bajo. Nah, di tempat-tempat ini sudah kita kunjungi dan juga sudah diidentifikasi bagaimana misalnya kita bisa membuat UMKM yang lebih unggul dengan program-program maupun juga dengan fasilitas yang mereka butuhkan, tapi tentunya dengan mindset bahwa kita akan mencoba membuat produk-produk unggulan dari masing-masing tempat yang tapi memiliki DNA yang sangat lekat dengan tradisi dan juga indikasi geografisnya. Jadi ya kita bisa lihat kalau mungkin dulunya kalau kita sebut UMKM itu kayaknya identik sekali dengan misalnya kalau ini bahasanya Pak Menteri, keripik, akik, batik gitu misalnya. Bukannya artinya ini tidak berpotensi lagi, tapi persaingan itu makin ketat dan persaingan itu makin keruh gitu kan. Seandainya ini makin beragam produknya, tentunya pasar akan semakin besar. Dan saya yakin sekali bahwa dengan kerjasama yang baik dengan semua stakeholders yang ada di Indonesia, terutama dengan teman-teman komunitas yang mungkin hadir saat ini, dan juga dunia internasional yang juga turut mendengarkan. Saya harap nanti ada subtitlenya di sini. But I hope also the international will also pay attention to our initiative in Smesco Indonesia, that we're going to bring the existing SMEs to the future by using all these methods yang sudah tadi I already explained.
And I hope for your support dari komunitas internasional untuk bisa turut bertukar pikiran, diawali dengan itu, tapi juga tentunya kita inginkan sebuah transfer of knowledge. Dan ini juga tentunya reciprocal ya, dua arah yang kita juga rasa kekuatan atau aset yang ada di Indonesia ini pada saat ini, dengan adanya pandemi ini, kita memiliki kekayaan yang luar biasa dan potensi yang luar biasa yang memang sebetulnya jujur saja masih belum di-tap sepenuhnya oleh kita sendiri. Oleh karenanya saya ingin mengajak teman-teman semua memiliki semangat baru yang tadi sosial, solidaritas dan juga sinergi yang baik antara kita dan bersama dengan Smesco dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Saya harapkan UMKM di Indonesia ini bisa bangkit, bukan hanya bangkit keluar dari pandemi, bahkan kita bisa unggul di masa depan dengan adanya semua kerjasama yang baik yang dihadirkan dalam masa-masa yang mungkin ini sulit, tapi saya percaya ada berkah yang luar biasa dan akselerasi yang luar biasa yang dihadirkan juga dari adanya pandemi ini. Terima kasih, saya ucapkan kepada Jakten dan juga semua teman-teman yang hadir, yang sudah turut mendengarkan program Smesco. Sekali lagi saya ajak untuk coba follow inisiatif kita, baik di sosial media kita maupun di website kita. Dan juga saya mengundang untuk turut hadir menyimak presentasi kita untuk Lokahejo di tanggal 7 dan 8 November di minggu depan ini. Terima kasih sekali lagi. Saya Leonardo Sabrata. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya.
Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan, tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.